Jadinya saya teruskan lagi ya, jadinya ketika jadinya kalau kita menentukan strategi jangka pendek memang waktunya pendek memang lebih relatif gampang daripada yang jangka panjang, tapi juga bisa mudah juga karena kita lihat dari biaya yang banyak biasanya dibanding itu sama pemangku kebijakan. Tapi kalau advokasi kita bagus, semua strategi bisa kita realisasi dengan optimis. Tapi kalau kita memang datanya kuat, advokasinya kuat juga. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Jenny. Selamat pagi para narasumber peserta. Saya mau menanggapi dan komentar saja. Saya melihat analisis ini baik untuk penyampaian memang berbasis bukti, bukan kekayaan semata. Terlihat bahwa bukti-bukti yang dimiliki berdasarkan angka dari indikator tersebut. Hanya saja untuk mendapatkan bukti evidence itu kita membutuhkan instrumen pengumpulan data yang tepat dan petugas pengumpulan data yang qualified juga. Dalam hal ini kita punya misalnya para fungsional epidemiolog yang ada di puskesmas, dinas atau rumah sakit. Jika dua hal ini sejak awal tidak dijamin, maka perencanaan dilakukan tentunya berbasis bukti yang tidak valid pula. Ini harus disiapkan dulu oleh calon klien tentunya. Ini komentar saya ya. Bagaimana Mas melihat ini? Mohon komentarnya. Ya, terima kasih. Jadinya Bu Jenny ya, jadinya memang sudah saya tekankan dari awal tadi bahwa ini tergantung data lokal yang tersedia ya di kabupaten kota ya. Tapi kita tidak bisa memungkiri kalau kita juga mempertanyakan ketersediaan data. Tapi hal ini bisa diminimalisir dengan kemampuan dari teman-teman untuk analisis data, karena sudah banyak tools untuk analisis atau sistem informasi data yang saya kira bisa kita dapatkan di internet atau apa ya. Jadinya data itu saya yakin bisa ditanggulangi atau dipecahkan ya. Artinya ketika lokal tidak punya data yang akan kita gunakan, kita bisa mencari yang harus dilakukan adalah menanyakan ke teman-teman di puskesmas dinas yang memang berkompeten pada data tersebut. Jadinya saya kira mereka bisa, karena mereka di lapangan, saya kira mereka bisa memperkirakan ya. Jadinya memperkirakan data itu bisa digunakan ya. Dan bisa juga berkonsultasi pada dokter spesialis anak atau dokter spesialis oksigen ya, yang ada di daerah tersebut untuk membantu menganalisis datanya. Karena pas kita melakukan studi bottleneck ini juga kita melakukan wawancara juga ya untuk mendapatkan validasi data. Ini juga bisa dilakukan. Artinya memang kita tidak hanya menyiapkan kabupaten dengan datanya yang tersedia, tetapi kita juga bisa mencari sendiri ke level nasional, juga bisa dengan hasil penelitian Diskesda, Susenas, SDKI, BPS, atau hasil penelitian yang lain yang ada di semuanya ya, di semua tempat lah. Dan saya kira teman-teman di luar negeri itu juga mempergunakan data kita juga banyak dan menghasilkan publikasi yang bagus ya, karena data kita memang banyak sekali dan bisa digunakan. Sayangnya memang kita sendiri yang jarang menggunakannya, itu yang aneh. Kita banyak data tapi tidak banyak yang menulis. Bagi saya ini tidak banyak menulis juga ya. Saya kira begitu Bu Jenny ya. Memang kita tidak boleh menyerah apalagi dengan teman-teman akademisi ini. Kita tidak boleh menyerah dengan tanda kutip validasi data. Nah ini yang jadi validasi data itu tergantung kitanya sebenarnya, apakah itu perlu kita valid atau enggak. Karena kalau dibenturkan dengan grafik bottleneck itu, setelah kita lihat semua kita olah, itu akan kelihatan itu datanya benar atau tidak. Makanya pas ada salah satu PowerPoint yang saya tampilkan tadi, apakah grafik tersebut sudah representatif dengan sewajarnya tidak, atau sesuai kondisi lokal daerah tidak. Nah ini yang
ini yang menjadi cross check kita untuk apakah data yang kita gunakan atau indikator yang kita gunakan sudah betul atau tidak. Bukan betul atau salah, tapi sudah memenuhi kriteria lokal atau enggak. Itu Bu Jenny yang dapat kita diskusikan, dapat maksudnya saya komentari. Dari Rati Wisnuwardani Unmul. Ya, slide 41 Mas. Yang mana? Ada nomornya enggak? Tidak ada. Tolong dikasih nomornya. Di kanan bos. Kan ada ini ya Mas, 41 kan ada, kalau dikeluarin Mas, keluarin aja. Nah, keluarin Oh, halaman halaman 41. Ya, grafik ya kelihatannya ya, Bu Ratih ya. Ini ada Bu Ratih, ada yang bertanya, Bu Ratih Wisnuwardani dari Unmul. Universitas Munawwaruman ya. Ketika saya melihat contoh di analisis di slide, contoh analisis slide di slide 41, saya masih bingung antara masalah satu dan lainnya saling terkait. Sebagai contoh, akses ke pelayanan kesehatan mungkin disebabkan karena akses ke pelayanan kesehatan yang kurang titik-titik. Mana ini? Jadinya contoh akses ini ya, persentase rumah tangga yang bisa mengakses ke pelayanan kesehatan dengan jarak yang bisa diterima. Artinya misalkan puskesmas ini bisa dijangkau dengan mudah berapa masyarakat atau berapa persentase masyarakat yang mudah mengakses. Salah ketik keberlangsungan ANC terkait dengan akses. Ya, maksudnya di ANC ini artinya ibu hamil mengakses puskesmasnya ini mudah atau enggak. Misalkan ada puskesmas Ponet ya di situ. Ternyata dengan biasanya kalau kita kenal satu puskesmas satu kecamatan ya. Nah, satu kecamatan itu bisa berapa kelurahan, satu kelurahan berapa desa, ini gede banget. Artinya dari, kalau kita lihat dari kelurahannya aja lah, misalkan 10 kelurahan, dari 10 kelurahan itu kita bisa berdiskusi atau dengan data yang ada berapa yang mudah mengakses. Misalkan 1 jam lah, 1 jam itu termasuk mudah, 2 jam itu sedangkan, dan 3 jam itu susah. Dari 3 kategori itu kita bisa membedakan, bisa memprosentase desa-desa mana yang berjarak kelurahan dengan puskesmasnya itu dalam kategori 1 jam, 2 jam atau 3 jam. Itu yang paling mudah ya, paling mudah kita hitung ya. Bisa jadi kalau kita lebih detail lagi ya langsung ke desanya, berapa desa yang masuk rural area, mana desa yang masih dekat dengan kota kecamatan. Itu paling mudah, karena semakin mudah aksesnya semakin rutin dia melakukan pemeriksaan. Tapi kalau semakin jauh ya datang suka-suka aja, maksudnya bisa jadi datangnya pas mau melahirkan pemeriksaan. Karena orang desa semakin kepercayaan pada diri sendiri semakin tinggi. Mungkin itu yang Bu Ratih ya. Ini juga ada dari Bu Jenny Watimena. Terima kasih Pak, toolsnya memang banyak ya, tapi tenaga yang tersedia terutama di daerah ini masih perlu dilatih lagi secara berkala. Perlu diupdate pengetahuan dan skillnya, karena data ini memang merupakan basis perencanaan. Iya, betul. Oke, ya. Tools ini memang sebenarnya yang jadi modal perencanaannya. Sebenarnya kita masih mencoba mengembangkan apakah tools bottleneck analisis dari sisi supply, staff, access, utilization, continuity, dan quality ini bisa kita terapkan di bagian lain selain KIA. Cuma memang intervensi yang tersedia sekarang dari 66 dan intervensi yang minimum of care ini memang cuma dari KIA ya.
Kalau mungkin dari P2PL atau yang lain bisa menemukan intervensi, saya kira bisa digunakan, atau analisis ini bisa digunakan sebetulnya. Oke, tadi saya sampai mana ya? Itu Bu Rati angkat tangan. Ya. Silakan Bu Rati kalau ya. Halo Bu Rati, ya. Halo. Halo, Ya, silakan Bu Rati. Ya. Bapak, saya mau menanyakan tentang Reg 41 seperti yang Bapak jelaskan tadi. Sebenarnya untuk analisis bottleneck ini apakah harus masalah utama atau bisa juga seperti tadi keberlanjutan ANC 1 sampai 4 itu dikarenakan karena akses. Jadi kan sebenarnya masalah utamanya itu gara-gara dia nggak ANC gara-gara aksesnya yang kurang. Ya, Jadi ya. antara masalah utama dengan penyebab itu boleh jadi satu analisis ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya. Mati. Iya, saya kira begini Bu. Jadi itu kan dicontoh terlihat aksesnya baik, tapi sebenarnya kalau Ibu menganalisis data beneran, kalau Ibu yang Ibu tadi katakan itu, ya berarti aksesnya juga bermasalah Bu. Iya, maksudnya jadinya ketika ANC-nya tidak lengkap, continuity-nya tidak berjalan karena akses, berarti aksesnya juga sudah bermasalah Bu. Tidak cuman di continuity-nya yang bermasalah. Ya, itu Berarti akses itu juga harus dimasukkan ke analisis bottleneck ya Pak ya? Iya, memang harus. Jadinya kenapa di grafik bottleneck itu selalu muncul akses? Ini memang akses itu jadi kendala. Karena di JKN aja ya, itu kan untuk mengurangi akses, untuk melakukan pemerataan akses pelayanan. Akses di sini tidak cuma jarak fasilitas kesehatan, tapi bisa digunakan indikator yang lain, misalkan pemerataan, misalkan bidan yang melakukan kunjungan, atau kalau mobil keliling misalnya, kalau mau memakai indikator yang lain, mobil keliling atau puslink itu dilakukan atau tidak, atau menjangkau seluruh pedesaan tidak, jangan-jangan mobil kelilingnya hanya menjangkau dari berapa persen, itu kan artinya akses ke pelayanan kesehatan tetap rendah. Karena yang kalau kita contohkan di sini memang bagus Bu, 90% lebih itu karena data dari Risedas, dan kita jangan tertipu dengan data akses itu di Risedas. Ini memang kebanyakan 90% di Papua juga 90%, padahal pas kita tanyakan ternyata tidak semua masyarakat bisa mengakses fasilitas kesehatan. Artinya hanya dari desa itu, setelah kita hitung berapa desanya, terus jarak ke puskesmas ke desa, ternyata lebih banyak yang desanya tidak, yang jauh, artinya akses ke pelayanan kesehatannya susah dan hanya 30%. Nah itu kan sudah jadi masalah. Artinya ketika aksesnya hanya 30%, kita punya kewajiban untuk bagaimana aksesnya itu bisa lebih dari 75%, itu lebih mudah. Artinya harus ditingkatkan kan Bu. Ketika ditingkatkan berarti ada strategi yang harus kita munculkan di situ. Apa strateginya? Misalkan membuat puskesmas keliling gitu kan. Kalau puskesmasnya nggak mudah terjangkau, berarti strateginya mendekatkan fasilitas kesehatan ke masyarakat. Program kegiatannya mungkin pertama pengadaan puskesmas keliling, yang kedua ada jadwal untuk visite ke rumah atau visite ke posyandu minimal, ke kelompok-kelompok PKK misalnya. Ini harus ada. Terus mungkin kerjasama dengan pemuka adat atau pemuka, atau pas di kecamatan mungkin atau di kelurahan, ketika mereka mengadakan pertemuan kita juga diundang di kesehatan. Itu juga koordinasi, pertemuan koordinasi. Jadinya itu yang perlu ditekankan. Artinya akses ini juga bisa menjadi penyebab. Kalau dicontohkan tadi kan sudah bagus ya, tapi bisa juga semuanya itu bisa jadi penyebab masalah. Ada juga ketika kita praktek di Papua itu semuanya rendah semuanya Bu, kurang dari 50%, itu kan pusing juga.
Jadinya semuanya harus dilakukan perbaikan, nah, padahal dananya minim semua tuh. Wah, itu lebih pusing lagi konsultannya. Wah, ini gimana caranya biar meningkat semua tapi juga masuk semua strateginya. Wah, ini yang padahal dananya juga sedikit. Nah, ini juga menghitung prioritas strateginya juga harus benar-benar apa intensif ya. Artinya memang wah, harus benar-benar mengeluarkan apa usaha yang keras, dan memang diskusinya harus berdebatnya harus panjang dengan mereka. Artinya ketika memilih strategi prioritas itu harus dasar-dasarnya harus kuat, seperti biayanya, terus lingkungannya gimana, terus karena memang susah untuk menentukan strategi prioritas tanpa kita mengetahui lingkungan yang ada, biayanya berapa, mudah dilawan atau tidak, ketersediaan SDM. Wah, ini kita juga punya masalah dengan ketersediaan, padahal harus menjalankan strategi yang lain. Artinya misalkan bidan atau perawat atau kadernya kurang, tetapi kita harus juga melakukan visit ke rumah dengan bagusnya. Jadinya memang ada keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Itu yang bisa kita. Ya. Terima kasih banyak. Ya, ya. Ada lagi kalau kita teruskan lagi ya, ke mana tadi ya? Ya, ini strategi ya. Oke, masih lama ini. Saya kira pas kita strategi kita menggunakan skor ya di slide terakhir ini. Terus mas slide terus ya, ini bisa dipelajari lagi yang masalah scoring prioritas strategi. Terus nah ini ada penggunaan skor 015, terus ini skor 0 tentang skor 2-4, skor 5 ini bisa kita skala tambah ya. Terus ini contoh tabelnya, mungkin strategi pilihan menambah jumlah bidan dokter ini bisa dihubungkan dengan dampak terhadap kematian, kemudian kemudahan seperti yang tadi di poin-poin itu ya. Ada dampaknya, kemudahan, mengutamakan populasi ramah kesehatan, efektivitas biaya, dampak terhadap intervensi lain. Yang merah ini, yang tulisan merah ini bisa kita ganti dengan kesesuaian indikator yang bisa juga didiskusikan bersama ya. Misalkan apa, saya belum pernah nemu karena semuanya terus niru yang ini ya. Karena memang kelihatannya ini sudah lengkap ya. Artinya ada dampaknya, kemudahan akses sampai ke biaya. Jadi terus di scoring dari 4 ini, terus di baris terakhir misalnya itu kan banyak sekali ya. Misalkan ada 10 atau 20 strategi, terus yang terakhir mungkin diisi pembobotan ini dihubungkan dengan dampaknya. Misalkan dampak terhadap kematian ini punya nilainya yang lebih besar, yang 5, pokoknya yang mempengaruhi dampak ini mempunyai nilai skor 5. Terus kemudahan ini kita urutkan yang nomor 1 lah, yang penting strateginya dulu, mudah atau tidak nanti ditanggung bersama, mungkin diskusinya seperti itu. Terus target populasinya, misalnya target populasinya nomor 4 setelah dampak. Terus yang efektivitas biaya juga ternyata penting nih, bisa jadi di nomor 5 juga nilainya ditinggikan juga. Terus dampak intervensi lain nomor 2. Jadinya ketika kita bobot ya, menambah jumlah dokter misalnya nomor 4, nilainya 4, terus yang kemudahan 2, terus utama populasi 4, efektivitas biaya 2 karena dia murah, mahal, menambah dokter bidan kan mahal. Jadinya terus dampak ke intervensi lain ternyata banyak. Nah ini terus kita cara mengalikannya 4 kali 5 tambah 2 kali 1 tambah 4 kali 4 tambah 2 kali 5 tambah 5 kali 2. Setelah itu di total nilainya berapa. Terus semuanya kayak gitu, baris-baris itu. Wah, kalau nanti tidak dong, nanti kita bisa tanya. Maksudnya kalau karena ini perkalian doang yang bisa ditanyakan lewat email ya, nanti saya jawab atau oke ya. Jadinya nanti dijumlahkan
total nilainya ini kita ranking ya. Kira-kira nilainya besar, kita akan prioritas yang pertama. Oke, next. Terus oh ya, silakan Pak Irman. Halo, ya. Halo Pak Irman. Ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ya. Ya, ini dari tim dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Pak. Iya, silakan Bu. Ya. Ya, kami ini mundur sedikit nih. Saya nama Susila Damani. Ya. Jadi mau menanyakan tentang yang bekerja sama bermitra dengan Bapeda. Oh iya, Nah, iya. itu bagaimana caranya untuk bermitra dengan mereka? Apakah perlu adanya surat resmi dari UGM atau cukup dengan dari kami? Soalnya nanti kalau langsung saja juga mereka, kita nggak dianggapnya gitu mereka. Gimana itu Pak? Ya, saya sarankan sih dari sendiri ya, karena kecuali kita yang ikut-ikutan di sana ya, nah itu mungkin beda nih Bu. Jadinya saya kira teman-teman Poltekkes itu juga punya bargaining sendiri, artinya ketika sudah menguasai perencanaan berbasis bukti dengan memperlihatkan dari tadi, jadi pertama tahapan loka karya, terus macam-macam sampai ke bawahnya akhirnya muncul grafik bottleneck, strategi yang dipilih dan lain sebagainya. Saya kira Bapeda dapat memahami itu, dan pada awal untuk mengajak mereka bergabung itu sebelumnya sudah kita lakukan ya, pertama di awal uji coba itu di 4 kabupaten kota plus yang di provinsi itu juga kita menggandeng teman-teman. Pertama kali menyurati adalah Bapeda provinsi untuk sosialisasi perencanaan berbasis bukti. Jadinya memang Bapeda ini diharapkan jadi leading sektornya perencanaan penganggaran untuk kesehatan. Tidak hanya cuma KIA tetapi semua kesehatan. Tapi karena kita masih bergerak di KIA ya, perencanaan berbasis sektor KIA, makanya diharapkan Bapeda jadi leading sektornya. Dan asistennya mungkin dinas kesehatan ya. Asistennya. Jadinya itu, jadinya pertama kita kali masuk aja sudah ke Bapeda provinsi ya. Karena kita memang bergeraknya ke provinsi, akhirnya tim PBB-nya ini tidak hanya dari akademisi tapi juga dari Bapeda juga. Jadi memang kuat sekali. Dan ini yang kita harapkan sebenarnya, karena Bapeda sendiri yang isunya kan suka nyoret Bapeda. Apa ya singkatannya kemarin itu teman-teman di NTT itu bilangnya suka coret. Tahu apa coret gitu. Nggak tahu apa dicoret. Jadinya itu yang mengapa kita ajak ke tim ini ya, masuk tim ini, karena di Bapeda sendiri ada bidang sosial budaya ya, dan ironisnya memang teman-teman Bapeda yang sosbud ini kebanyakan untuk kesehatan ya, itu kebanyakan bukan dari teman-teman kesehatan, jadinya aneh. Mereka yang harusnya jadi pembimbing konsultasi buat dinas kesehatan rumah sakit, tapi malah bukan dari kesehatan. Jadinya ini yang kadang-kadang mereka juga tidak tahu itu program kegiatan kesehatan ini, kok mereka ya bisa mencoret ya. Nah itu yang aneh, mereka nggak tahu tapi masih bisa mencoret, hebat. Yang ini makanya kita advokasi ke mereka sekaligus pendekatan untuk bersama-sama memecahkan masalah dari sisi Bapeda. Mungkin Bapeda juga bisa mengisi ini, oh ini sumber dananya dari sini, ini bisa digali dari sini dan sini. Ya ini yang kita butuhkan untuk masukan. Oke Bu, itu yang bisa kita diskusikan lagi. Ada lagi angkat tangan Bu. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu Lina. Oh ya, ini silakan Bu Lina dari Rahmiati. Oh salah, Bu Lina Rahmiati, bukan dari Bu Lina. Silakan Bu Lina. Halo Bu Lina. Oh, di sananya di mute Bu, jangan di mute Bu.
tapi di silangnya di mute, silangnya di mute. Yang gambar mic diklik. Gambar mic-nya diklik katanya operatornya gitu. Tulisnya otomatis. Kenapa nggak otomatis? Panggil lagi. Ya, silakan Bu Lina. Kok angkat tangannya sudah hilang? Ya udah. Ya udah menghilang dari peredaran. Oke, jadinya yang perhitungan prioritas strategi ini saya kira kalau ada pertanyaan silakan tanya lewat email ya, karena memang sedikit membutuhkan waktu perhitungan. Kemudian next Mas Bertanya satu lagi. Tapi Terus. Ike Anggraini dari Unmul. Nah, ini ada yang tanya lagi ke Anggra ini, menambah bidan dokter mendapat skor tertinggi untuk prioritas masalah namun tentunya pertimbangan lain kebijakan daerah kesehatan SDM terutama lokal akan membuat realisasinya menjadi sulit. Bagaimana menghadapi kendala pada prioritas ini? Ya, makanya itu jadi saya kira bidan dan dokter mendapat skor tertinggi itu tergantung yang menilai ya di sana ya. Artinya kadang ada daerah yang karena itu tahu itu susah jadinya malah lebih skornya tidak tinggi ya. Jangan niru yang mungkin yang saya contohkan itu tertinggi ya. Mungkin mereka ya pertama kalau SDM-nya PNS memang susah, tapi kalau kita melihat apa perekrutannya dibolehkan tidak PNS atau tenaga kontrak, saya kira akan lebih mudah pengadaannya. Makanya kita butuh rekanan kemitraan dengan Bapeda, dengan kalau bisa dari DPR datang, wah lebih bagus lagi. Karena contohnya di Papua ya, Bapak kemarin kita mengintervensi untuk pengadaan peralatan bidan kit dan lain sebagainya, ternyata mudah saja ketika teman-teman legislasi ikut berdiskusi. Artinya sebenarnya ini bisa dilakukan, hal-hal yang inovatif ini bisa dilakukan, tapi mungkin pendekatannya harus lebih intens ya, dengan harus berkoordinasi atau berkomunikasi dengan teman-teman pembuat kebijakan atau yang mempunyai nama atau kayak DPR itu kan mempunyai kuasa untuk menentukan anggaran. Kalau mereka sudah dikasih minuman strategi ini, saya kira mereka akan pas pembahasan lebih mudah dan bisa di ACC, artinya bisa diimplementasikan. Oke, Bu Rini ya, Bu Ika ya, Bu Ika. Ike Anggraini. Jadinya tidak mesti kebutuhan SDM itu menjadi yang tertinggi ya, karena tergantung daerahnya mau, dan tergantung kita menilai. Kalau itu susah, saya kira mereka umumnya akan memberi nilai yang kecil walaupun memang kebutuhannya mendesak. Dan bisa jadi ketika dihitung lagi misalnya dapat nilai bagus juga waktunya lama untuk mengadakan SDM karena harus melalui birokrasi yang panjang. Oke, itu yang bisa saya dan kita lanjutkan dengan penghitungan tadi biaya, ada program kegiatan dengan estimasi biaya. Terus ini contoh strategi yang dimasukkan di mana? Slide 60 ya, 60 ini kalau kita lihat di pembiayaannya ada berapa, sampai kita menyarankan bersisi strategi dengan aktivitasnya secara detail ya. Akhirnya kira-kira keluar perkiraan biaya, terus next Mas, dan saya kira bisa dimasukkan ke mana DPA jadinya. Terus kalau kita total anggarannya berapa, kira-kira sumber biayanya dari mana. Nah, ini yang kita namakan juga perencanaan integrasi, tidak hanya menganggarkan dari APBD tapi juga APBN. Dan itu yang kenapa kita perlu dari teman-teman provinsi juga yang diingatkan di fasilitator, karena terkait juga dengan pendanaan yang dari dana Dekon, dana APBD provinsi, dana POP juga dari Puskesmas dan lain sebagainya. Next, Mas, penugasan sudah ya ini. Dan ini ada slide kedua tentang tim fasilitator yang harus ada di
di mana di perencanaan berbasis bukti. Jadi tim fasilitator ini kita sebut dengan technical assistant ya. Dan ini technical assistant ini terdiri dari, jadi untuk implementasi yang slide pertama aja nih. Ini implementasi PWB di level kabupaten kota. Next mas. Ya, membutuhkan technical assistant. TA-nya terdiri dari tim. Jadi dari tim yang bekerjanya tidak bisa perorangan tapi bisa direkrut perorangan ya. Artinya timnya ada di level ini kok langsung kedua ya. Level pertama. Tim technical assistant ini ada di level nasional dan level provinsi yang terbagi menjadi dua, tim teknis dan tim advokator yang dengan tupoksinya masing-masing. Dan ada koordinator tim ini. Jadi tim teknis ada koordinatornya, ada tim advokator juga ada koordinatornya. Dan pendanaan dari tim ini bisa dari level nasional maupun level provinsi maupun sebelumnya dari kabupaten. Di level nasional contohnya mungkin Kementerian Kesehatan, Litbangkes, Bapelkes, next mas, terus Bappenas mungkin. Level provinsi dan fungsional di dinas pendidikan provinsi, tim akademisi, universitas bisa. Terus kalau kita detailkan mungkin ya tim teknisnya mungkin Bapeda sebagai koordinator, dinas kesehatan, RSUD, UP2KB, Kemenkes yang mungkin ada perwakilannya, Bapelkes, Dinkes provinsi juga masuk dalam tim teknis, Universitas organisasi profesi. Mungkin yang tim teknis juga hampir sama tapi mungkin advokator ya, karena advokator Sedan mungkin Bapeda juga ada dan anggota lain sama. Oke, next. Terus tupoksi dari tim teknis bisa antara lain sebagai fasilitator di tingkat kabupaten dalam menganalisa masalah sampai dengan menghasilkan program kegiatan yang siap dimasukkan dalam dokumen perencanaan. Terus sebagai pendamping saat perencanaan dan kegiatan KIA sampai implementasi program kegiatan, dan yang terakhir sebagai tim monitoring evaluasi program kegiatan yang telah direncanakan. Jadinya tidak hanya mendampingi tapi mengevaluasi apakah itu dapat diimplementasikan, kalau diimplementasikan apakah dapat memberikan dampak yang baik, dan bisa untuk pas tahun berikutnya pas pada waktu mendampingi lagi bisa menjadi patokan atau sebagai dasar untuk menganalisis kembali masalah. Kalau misalkan ada program implementasi tapi tidak berdampak, bisa ditinjau lagi apakah program itu implementasinya benar atau tidak, atau jangan-jangan memang tidak ada standar yang digunakan. Terus ya tupoksi tim advokator ini sebagai tim advokasi membantu tim perencanaan dalam merumuskan metode advokasi, perencanaan anggaran ke eksekutif dan legislatif. Kemudian tim advokasi sebagai tim advokasi yang mendampingi tim perencanaan dalam pengajuan anggaran ke legislatif, dan monitoring juga. Ini melakukan monitoring juga terhadap beberapa kegiatan, apakah jangan-jangan yang di advokasi itu implementasinya berbeda atau tidak tepat sasaran. Ya. Oke, next. Ya, dari mana biayaannya? Level nasional mungkin dari kementerian berupa program dari dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan. Level provinsi dana dekonsentrasi provinsi, dana APBD provinsi, dana otsus, level kabupaten kota, dana APBD, dana donor atau dana swasta. Oke, kalau kita lihat kebijakan dikonsentrasi, terus ini saya ambilkan dari slide-nya kementerian. Ya, 33 ada pasal 108 dana dekon dan TP untuk apa aja. Yang jelas yang bisa digunakan untuk kegiatan ini adalah dana dekonsentrasi ya. Terus next, jelas yang non fisik. Terus ini ya, jadi sebelumnya ya di perencanaan anggaran ini juga evidence based ya. Artinya sebenarnya sudah sama juga kalau dia kita kalau dana dekon mendanai bersifat evidence based. Nah ini yang PWB ini juga evidence based, saya kira bisa dilakukan. Terus ya, terus sesuai PP nomor 7 2008 prinsipnya dana dekon dari
APBN yang bersifat non fisik. Next. Terus pasal 23 bisa digunakan untuk koordinasi perencanaan, nah, fasilitasi pelatihan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Artinya sebenarnya fasilitasi PBB ini juga bisa masuk dalam dana dekon. Ya, terus program Kementerian Kesehatan juga bisa dilakukan melalui ini ya, dikonsentrasikan terus ya catatannya. Oke, itu yang saya kira bisa saya sampaikan karena waktunya yang semakin siang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? 5 menit lagi? Tidak ada. Oh, 5 menit lagi. Silakan kalau ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut dengan kami di sini di Jogja. Dan saya sebagai fasilitatornya, wakil fasilitator ya. Karena mohon maaf, fasilitator utama sedang ada pertemuan dengan teman-teman di Bapanas. Saya sebagai salah satu tim perencana basis bukti, sedikit banyak mengetahui proses yang sudah ada di beberapa kabupaten, bahkan di Papua ya. Dan saya kira menarik untuk diterapkan di semua provinsi dan sedang kita usahakan untuk bisa masuk dalam agenda Kementerian Kesehatan ya. Dan kemarin baru rapat dengan Kementerian Kesehatan kalau mungkin muncul penyempurnaan di TPS baru dengan model-model seperti ini, dan kita diharapkan dapat memberikan masukannya. Kemarin kita coba memixkan antara DTPS dengan teman basis bukti ini. Jadi mungkin akan muncul produk baru new DTPS atau yang lainnya. Nah itu ya tergantung Kementerian Kesehatan. Silakan. Kalau ada pertanyaan kita tampung dan di email ya. Saya kira cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang mengena di hati waktu atau kurang jelas ya. Tapi silakan bisa bertanya kemudian. Dan saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.